Kalau dalam pandangan Imam Ghazali 4, Pak, sifat pokok jelek. Ini mah udah cabang-cabang. Yang sering saya bilang, pertama adalah takabur, sombong. Itu sifat pokok jelek tuh. Nanti ini cabangnya banyak nih dari sombong. Ujub masuk. Yang kedua adalah riya, pamer, beribadat. Kalau bisa sebaik apapun kita, sembunyikan kita. Bukan menyembunyikan diri kita, menyembunyikan amal-amal kita. Kalau kata orang dulu, kalau tangan kanan kamu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Kata kayak Benyamin tuh, film Joro Betawi. Joro Betawi ada begitu, Benyamin ngomong. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Yang ketiga adalah ujub. Merasa diri baik. Kalau Bapak masih merasa, ya Allah, saya masih banyak dosa. Bagus. Itu lebih baik daripada Bapak ngerasa udah gak punya dosa. Ya Allah, saya banyak dosa amat. Dulu tuh dosa. Makanya kadang-kadang orang yang banyak dosa dulunya bisa lebih dekat kepada Allah daripada orang yang nggak pernah dosa. Biasanya anak yang bader, anak yang bandel itu biasanya lebih dekat sama Allah kalau udah insaf. Kalau kagak insaf tetap baik bangor ya. Karena apa? Dia merasa dosanya itu banyak. Dia sama Allah. Mengenang masa lalu menjadi gerak buat dia. Jadi 4 tuh. Pertama sombong, kemudian riya, ujub, dan terakhir keempat adalah hasud, dengki. Jadi 4 doang tuh sifat pokoknya, Pak. Sombong, riya, kemudian dengki, tadi hasud, kemudian ujub. Jaga itu supaya jangan ada di hati kita. Deteksi, kemudian kita pelan-pelan sedikit-sedikit ngurangi. Oh, kadang-kadang kita suka sombong. Kalau udah ngerti mah, oh sombong itu begitu. Ya Allah, pelan-pelan. Coba perlakukan orang, jangan melihat orang statusnya. Mulai belajar, Pak. Dan kalau sama orang terhormat, makanya menurut begini. Tapi sama orang yang rendah, itu sombong namanya. Anda tadi merendahkan diri di depan orang mulia itu bukan akhlak Anda. Itu rekayasa. Jadi yang namanya akhlak adalah malakatun, sesuatu yang tersimpan di dalam batin, yang dia melakukan sesuatu tanpa berpikir. Itu namanya akhlak. Ini Bapak nih, Pak Taya lagi jalan. Kemudian ada paku di jalan atau ada beling. Kalau masih mikir gini, aduh ini kalau nggak dibuang, takut kena orang. Belum akhlak, Pak. Tapi kalau Bapak langsung ngambil, langsung buang, itu namanya akhlak. Itu udah nggak pakai pikiran. Akhlak mah udah malakatun, kemampuan jiwa. Jadi orang memperlakukan orang, mau dia orang terhormat, mau dia orang enggak, tetap aja dia baik. Nah, itu namanya akhlak. Kalau mau RW yang begini-begini, sama ustadz begini-begini, tapi sama orang kecil begini, itu mah belum akhlak itu, Pak. Belum itu mah, masih rekayasa. Tapi lebih bagus lah daripada kagak begitu. Tapi kalau ditanya akhlak, belum akhlak, karena itu akhlak mah harus malakut. Malakas ini nih tersimpan dalam batin. Yang ketika dia melakukan satu sudah tanpa berpikir panjang, itu namanya malakat. Jadi yang namanya akhlak itu malakatun. Makanya kalau misalnya dengan orang terhormat kemudian orang sampai ini lebih baik ya, belum tentu, Pak. Coba bagaimana dia memperlakukan orang yang lebih bawah dari dia? Begitu sama enggak? Kalau enggak, berarti bohongan dia. Belum jadi akhlak. Masih mikir-mikir. Aduh, enggak enak kalau enggak begitu. Gitu. Belum malakah namanya. Tapi kalau sudah kita berbuat baik tanpa berpikir, langsung otomatis, itu namanya akhlak. Dan dia konsisten dengan begitu sama siapa aja. Nggak jaim, nggak jaga image, biasa. Kemudian kita punya akhlak mulia. Karena akhlak mulia itu paling dekat sama Allah. Itu. Yang 4 itu yang tadi yang jelek, maka dimasukkan. Kalau takabur, lawannya tawadu. Belajar, Anda pasor sama orang. Biasa orang kalau udah umur dihormati. Kita boleh menghormati orang itu 2. 1 karena umur, 2 karena ilmu. Kalau karena harta mah nggak ada ini, Pak, nggak ada anjuran. Orang kaya tuh kudu begini, nggak ada, Pak. Orang tua, maksudnya orang tua itu orang yang umurnya lebih tua dari kita, walaupun bukan orang tua, walaupun dia orang bodoh, ya, Pak. Kalau dia mah tua doang, kejemur, gitu. Tapi tetap kita hormati karena umurnya. Jadi kalau dalam agama kita orang dihormati 2, karena umur, karena ilmu.
Jadi kalau sombong masukin ganti tahalinya dengan tawadhu, rendahkan diri. Kalau ria melain bahwa Allah itu melihat perbuatan kita, nggak usah dipamer-pamerin. Wong kata hadis Nabi, orang beramal di tempat yang gelap dia sendirian, ada malaikat mah kagak pernah tidur. Ngapain perlu di sarser-sarser? Malaikat juga ada. Kan penilainya mah kan Allah yang nilai. Orang lain mah nggak pernah nilai di akhirat mah. Guru matematika mau ulangan, lah kita fokusnya mau guru matematika. Masa fokus sama guru IPA? Orang dia mau kagak nilai matematika. Fokus aja main nilai siapa? Yang nilai kita kan Allah. Fokus aja mau. Orang lain mah ya, lu ngelihat bagus kagak yang gua pikirin. Lu mau bukan nilai gua. Gitu. Apa yang dia nilai, apa yang dia kata nggak usah jadi pikiran. Tuh kalau riya tuh lawannya adalah ikhlas. Beribadah mata-mata pada Allah. Kalau ujub, maka lawannya adalah ingat bahwa kita itu banyak dosa. Yang belagu, yang merasa kayaknya udah punya sorga, ngomelin orang mulu. Wah, kalau neraka lu mah. Itu namanya ujub. Lah dia masuk sendirian juga ke sorga, bingung. Agak punya teman nggak bisa ngerokok. Mana dia? Dia celangang selingkuh kayak orang culun di sorga. Di neraka banyak temennya dia. Jadi orang ria begitu kalau ujub tuh udah dilawan dengan diri kita penuh dosa. Sehingga nggak pantas layak kita berbangga-bangga dengan ibadah dan macam-macam. Nyalah-nyalahkan orang. Nggak perlu. Kalau dengki, hasud, lawan sama qanaah. Kebun rumah lebih hijau dari kebun orang. Coba aja Bapak pikir kebun orang hijau mulu, kalau pakai stres. Pokoknya walaupun kurang-kurang hijau pokoknya mah. Kebun kita supaya kita anteng, tenang. Kan udah bagian Pak itu, nggak bisa kita protes. Sama Allah dibagi. Suka nggak suka kita harus menerima. Itu namanya proses takhalli, pengosongan dan tahali. Terus berjalan sampai seumur hidup kita tuh Pak. Karena nggak mungkin sifat itu hilang pada diri kita. Jadi namanya beragama itu mujahadah itu tuh. Mulai belajar ikhlas, mulai belajar kemudian dengan orang itu tawadu, rendah hati. Mulai belajar sama orang itu. Kemudian tadi tidak perlu menganggap orang lebih salah dari kita. Itu barangkali Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Arif yang malam ini menjelaskan isi kitab dari Tanbir bab ke-8. Setelah kita dengarkan bersama, bab ke-8 ini adalah bab yang menerangkan agar diri kita dekat dengan Allah. Dua tahapan yang dijelaskan dalam kitab ini yang telah berkali mengosongkan sifat-sifat buruk yang di dalam kita Tanbir ini kalau tidak salah ada 13 sifat buruk. Kemudian tahali mengisi dengan sifat-sifat terpuji. Ke-13 sifat buruk tadi ini kita kosongkan yang sudah diberikan pada sifat 8. Sebenarnya ini bukan untuk orang lain, untuk mendeteksi diri kita sendiri, apakah diri kita ada sifat sombong, kemudian ada sifat dengki, terusnya. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Setelah terdeteksi ada sifat itu, maka nanti kita masuk ke sifat terpuji. Jadi tidak untuk menilai orang lain, tapi mendeteksi diri kita apakah ada sifat-sifat yang tidak terpuji itu yang dalam kitab 13 yang kita singkirkan, maka kita masukkan sifat-sifat yang baik. Ya seperti biasa, setelah selesai
pemaparan materi, penyampaian materi, diberikan waktu terus daripada banyak jawab terkait dengan isi materi yang disampaikan atau mungkin di luar materi. Silakan Pak Wajah. Materi malam ini mungkin dicerna tetapi agak susah untuk dilaksanakan karena memang ya Pak Idrus. Assalamualaikum. Kalau pertanyaannya misalkan ada orang lain dengki gitu Pak Ustadz, langkah kita gimana Pak Ustadz? Kan tadi kan kita diajarin untuk tidak dengki. Ketika kita ada mungkin teman atau apa, kita tahu mungkin kita diirikan atau dengki, terus kita harus bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sekalian, dengki itu adalah sifat hakiki manusia. Kalau orang sampai bersih benar nggak punya sifat dengki, biasanya nggak mau ngapa-ngapain. Bapak semangat kerja itu salah satunya adalah dengki sama orang. Bersih benar kagak punya sifat dengki. Ya dia mah kagak pengen sama orang. Tidur aja dia mah. Bukan itu. Dengki itu dalam persentase yang kira-kira membahayakan orang. Itu yang dilarang. Sampai nikmat orang. Belum senang melulu ya. Musibah. Nah itu tuh udah begitu tuh udah overdosis. Tapi kalau dengki kemudian menjadi motivasi kita bekerja, pengen kayak orang, itu mah normal Pak. Karena itu udah sifat ada pada manusia. Nggak mungkin dihilangkan. Nah tinggal kalau ada orang dengki yang maksudnya konotasi negatif kepada kita, ya sebetulnya respon kita nggak ada apa-apa. Kalau bisa dinasehatin, ya dinasehatin. Karena itu kan juga jangan-jangan asumsi kita. Dia dengki. Padahal juga enggak. Kalau memang yakin bahwa dia dengki, ya kalau bisa dinasehatin, kalau nggak bisa ya udah. Karena secara bersih orang nggak bakalan ada. Bersih dari sifat dengki. Sama kayak sombong tuh nggak bisa hilang. Dalam porsi tertentu dia positif. Sama Allah itu dilarang bukan dibersihin. Kayak bapak-bapak punya syahwat sama perempuan. Bisa nggak ngilangin syahwat? Nggak bisa lah. Yang syahwatnya gede mah langsung jawab. Jadi enggak, maksudnya begini nih. Sehingga ada orang pengen suci, dia kemudian tidak nikah. Nonsen, bohong. Nggak ada. Nggak ada orang nggak bisa menghilangkan syahwatnya, nggak ada. Kalau itu sampai ada orang ada seperti itu pasti ada penyimpangan dia. Nggak mungkin. Karena itu melekat pada diri kita. Nah supaya kita selamat syahwat itu gimana? Jadi kontrol. Boleh bersyahwat begitu kalau sama orang yang dinikahi. Jangan ini sama siapa baik, moncrot. Atuh. Nggak kekontrol. Itu yang kemudian nggak boleh. Dengki juga begitu Pak. Jadi kita harus ngatur nih. Kalau itu menjadi motivasi kebaikan kita, boleh. Sehingga kata hadis Nabi, boleh orang itu pada dengki dua orang. Satu orang alim, boleh didengkiin. Tapi alim yang ngamalin ilmunya. Ya Allah itu orang pintar, tapi dia mah benar-benar ilmu. Boleh. Allah kasih saya ilmu kayak dia tuh. Gitu boleh. Orang kaya yang dermawan boleh didengkiin. Cuma orang mana banyak hartanya tapi baiknya. Allah, kalau bisa saya kayak dia tuh kaya tapi baik. Kalau yang kaya pelit mah jangan dipengenin. Ribet urusan. Jadi yang kaya, yang dermawan boleh. Artinya apa? Dengki itu ternyata tetap harus ada sebagai penggerak diri kita. Cuma ketika kita tidak suka dengan kenikmatan orang, itu yang porsinya harus dibatasi. Gitu. Jadi sifat-sifat semua ini harus diatur sama kita.
pamer. Semua orang pengen begitu. Apa kalau bahasa anaknya itu eksis. Ingin eksis itu semua ada. Karena dengan eksis orang akan dihargai. Gitu. Tapi jangan kelebihan eksisnya. Gitu. Jangan apa baik, mau dia di-share. Terlalu over eksis. Apa baik kebaikan. Dengan pengantar bahasa-bahasa yang kayak seolah-olah benar. Padahal maksudnya ingin menonjolkan dirinya. Kalau udah begitu tuh dosisnya agak kelebihan. Minum obat aja Pak, kalau dosisnya kelebihan mati orang. Tapi kalau dosisnya terukur, benar ya jadi obat. Dari Allah juga gitu. Selama itu bisa menjadi motivasi kita, tidak merusak orang lain, maka sifat-sifat yang tadi itu tidak termasuk sifat jelek. Orang-orang kalau nggak ada sifat ria, nggak ada itu, aduh, nggak bisa mau ngapain lah, nggak ada semangat hidup, nggak pengen pamer gitu. Makanya kadang-kadang pamer itu yang menjadi motivasi kita bekerja. Tapi tetap ukurannya harus diukur porsinya. Ukurannya gimana? Ya jangan apa baik diekspos ini, sampai kentut diekspos pamer. Oh itu mau udah penyakit itu. Iya udah akut itu mah. Sampai kentut yang beda dia diekspos kentut. Kentut baik diekspos, apa gunanya? Jadi selama itu hal yang masih dalam aturan-aturan, manusia mah kadang bisa hilang itu. Berkeluh kesah tuh. Berkeluh kesah itu watak manusia. Enggak bakal bisa hilang, Pak. Tapi jangan tiap hari berkeluh kesah mulu. Itu mah udah penyakit namanya. Kadang-kadang kalau kita sampai susah kok, ya Allah, begini amat ya. Udah segitu aja. Jangan sampai 10 hari masih begitu. Oh, itu mah namanya penyakit. Namanya manusiawi. Kadang-kadang kita ada orang yang kita cintai sakit, kemudian kita sedih, kehilangan. Orang yang kita cintai kemudian kita sedih. Normal aja Pak selama itu. Ini mah anaknya meninggal juga mau ketawa-tawa aja. Newat. Enggak, kalau saya mah kan udah percaya semuanya milik Allah. Saya mah nggak ada yang pernah kehilangan. Salah ngalaminnya begitu. Anak meninggal ketawa deh. Mudah-mudahan jadi kebaikan. Itu konslet yang begitu. Udah lepas dari sifat manusianya. Apalagi ada hadis Nabi kalau punya anak meninggal tuh jadi tabungan kita. Dia mah anaknya kalau kecil meninggal dia tahu-tahu aja. Mau tabungan saya. Hei, dia mah salah apa namanya? Pakai dalil. Masa sih hatinya nggak tersentuh anak meninggal? Wah, ini orang kagak bener, anak meninggal kecil nangis sedih. Nggak boleh itu. Selama itu normal tuh kalau agama tuh jangan lebih dari 3 hari. Kita sedih. Normal, wajar lah. Malah dia mah nggak normal, ketawa. Anaknya meninggal, ibunya meninggal ketawa. Alhamdulillah, mas saya meninggal. Gue ngomong begitu, ya semua kan milik Allah. Kalau udah diambil sama Allah, mas saya udah rela aja. Mas saya nggak sedih, mas saya meninggal, konslet yang begitu. Kayaknya mah bener orang begitu, padahal itu konslet. Masa dia nggak punya sifat kemanusiaan? Jadi selama porsi-porsinya normal kita sebagai manusia, maka itu aja. Bukan sifat yang tercela. Kalau itu sampai ke orang melebihi, ya kita paling responnya sebagai manusia yang ingetin. Kalau nggak bisa ya kan buat untuk diri dia. Karena nggak ada apa yang bisa kita lakukan dengan orang yang dengki. Malah kita mikirin dia, ya dengki juga namanya. Dia mau dengki sama gue dengki sama dia dah. Ya samanya itu. Itu barangkali. Ada lagi? Ya, masih tidak bisa. Sebelum penanya kedua, perlu kami sampaikan bahwa keputusan rapat untuk pelaksanaan kegiatan sholat untuk angka mengikuti keputusan pemerintah, yakni di hari Kamis. Kalau untuk berangkat di hari Kamis, berarti tarawih Arafah di hari Selasa Rabu disunahkan untuk berpuasa.
kemudian penyembelihannya dilaksanakan pada hari Kamis. Ya, itu aja yang saya sampaikan. Dibuka lagi saya sudah jawab terkait dengan materi yang disampaikan. Silakan kalau ada mas. Kalau tidak pernah nanya, saya punya tetangga juga ngaji nggak pernah nanya. Pak Nana juga siapa? Yang nanya Pak Hendro aja. Atau enggak? Mau nanya lagi nih Pak Hendro. Pak Agus juga belum pernah nanya. Mudah-mudahan yang nanya itu paham dan bisa merubah perilaku kita, perilaku secara pribadi, perilaku secara organisasi juga dibenahi. Menempatkan diri sesuai dengan kapasitas untuk perilaku organisasi. Perilaku pribadi juga bisa bersama enak. Silakan Pak. Kalau ada yang nanya nih konsumsi ya. Siapa? Mungkin Mas ini Kak, mohon maaf nih Mas, kan udah beberapa kali ngaji ya. Kayaknya sih kita kasih waktu untuk mengenalkan. Biar kalau kita di jalan ketemu itu ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya gak usah dimatiin, ya. Mungkin asal dari mana? Siapa tahu kita kalau di jalan. Itu salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak bener ini minum. Saya perkenalkan diri, nama saya Rusli, biasa dipanggil Ibu kalau di tempat tinggal saya. Rusli. Saya tinggal di daerah Lengkong Karya, dekat Tanggal Lengkong. Asli Lengkong saya, asli sekota Betawi lah. Betawi Serpong. Alhamdulillah udah ikut pengajian di masjid Villa Serpong ini udah hampir 4 minggu lah biasa. Dan 4 minggu, dan kebetulan juga saya sebelumnya kenal sama Ustaz Aziz, sempat ketemu di Masjid Rodatul Jannah dulu waktu pengajian waktu subuh. Cuma karena saya juga cuma kenal lupa sama beliau, ternyata beliau orang sini ternyata. Kenal juga sama sebagian jemaah sini, cuma saya cuma ngomongkan nggak tahu namanya. Itu aja sejelas perkenalan diri saya. Pertanyaan itu yang berempat. Iya semuanya tanya. HP saya di sono. Iya, ayo jawab. Tuh Pak Ahmad tuh kasih si itu tuh. Speakernya tuh. Karena penting itu mah. Oh, mau dibacain Satu-satu. Iya. kepada para jemaah diberitahukan. Ini mungkin saja di antara kita ada yang agak malu bertanya, mungkin dari masalah pribadi
berarti juga masalah-masalah yang ada kaitannya dengan materi yang disampaikan. Duduk ya. Bisa pertanyaan itu dititipkan di Mas Royani, jadi Roy orang kota. Lu ada yang belum naik dari Royani, saya nggak pakai ijazah lagi. Royani Roy. Sekali lagi kepada para jamaah, Pak Mutati mah nggak malu-malu tuh kalau tanya, boleh saja kasih Pak. Nah, nanti insya Allah pertanyaan itu akan Bapak yang saya hormati, dulu tuh sebelum masjid ini dibangun, itu dulu kami pernah membuat kotak yang tulisannya umat bertanya, 3M menjawab. Di berbagai hal, pengasuh sama itu. Nah, kemudian kotak itu buat masukin kalau ada pertanyaan pada saat pengajian itu kita buka dan kita bahas. Karena masihnya dibongkar, kotak itu bilang kalau pesawatnya hilang ya kotaknya dicari. Karena masihnya dibangun, kotaknya nggak dicari. Kotak ini muncul Sakit apa? ada di bukunya Mas Roy, jadi bisa nanti bisa dibikin kotak Apa meninggal? Kapan meninggal? tempatnya Mas lah. Ya, malam ini akan dibacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Mas Roy, silakan. Saya sekarang bawa yang 0815 tadi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi. Satu-satu ya. Ya. Pertanyaan pertama mungkin bisa Pak Kiai berikan pencerahan. Ada satu kasus, jika seseorang ingin berkurban, tapi masih memiliki tanggungan hutang yang belum lunas, mana yang lebih didahulukan? Apakah alokasi uangnya untuk bayar hutang atau kurban? Pertanyaan pertama. Ya. Jadi dalam kitab-kitab fikih begini Pak, kurban itu hukumnya sunnah muakkad bagi orang yang mampu, punya kelebihan berdasarkan hadis Rasul, man kana lahu sa'atun wa lam yudhahi fala yuqribanna musallana. Siapa orang yang mempunyai kelebihan pada hari raya Idul Adha, kalau dia tidak berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Nah, dari hadis itu para ulama mengambil hukum bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkad dalam pandangan Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua, orang bayar hutang. Bayar hutang itu hukumnya wajib kalau sudah jatuh tempo. Jadi kalau sudah jatuh tempo, ini mah berdasarkan ayat Al-Quran. Wa idza tadayantum bidainin, kalau engkau berhutang dengan sesuatu, tulis jatuh temponya. Dan kau harus segera mungkin kalau sudah jatuh tempo bayar. Nah, ketika kemudian hari raya Idul Adha, apakah sudah jatuh tempo atau belum? Kalau belum jatuh tempo, maka bagi dia lebih utama Kurban. melakukan ibadah kurban. Kalau kira-kira ada menurut perkiraan dia bahwa dia nanti akan dapat uang lagi untuk bayar. Itu.
Kalau kira-kira, wah kayaknya pas jatuh tempo kayaknya ya itu-itunya doang, Blis. Maka siogianya itu persiapkan untuk bayar hutang. Gitu. Jadi memang itu mah tafsil, rinci, karena ada 2 kasus. Jadi hukum asalnya begitu. Kalau kira-kira, wah kayaknya nanti juga kayaknya bakalan, kayaknya sih ada rezeki lagi buat bayar hutang. Ya udah sekarang kurban. Gitu. Tapi kalau perkiraan kayaknya enggak ini, maka lebih utama untuk dia bayar hutang persiapan. Itu barangkali yang kedua. Pertanyaan yang kedua, jika seseorang belum akikah tapi ingin berkurban lebih dulu, itu bagaimana hukumnya? Ya. Jadi Bapak sekalian, ibadah hewan sembelihan itu dalam Islam 1 akikah, 2 kurban. Nah, waktunya yang normal nih ya, pasti orang akikah dulu. Karena akikah adalah hewan yang disembelih, disunahkan ketika bayi 7 hari. Akikah tuh. Berarti orang akikah dengan kurban itu pasti duluan akikah, nggak mungkin duluan kurban. Kenapa? Ya tadi karena akikah mah 7 hari dari sejak lahir. Jadi yang namanya sunnah muakkad, akikah itu berdasarkan hadis Nabi adalah 7 hari. Tuh kalau berdasarkan sunnah ya. Nah kalau ditanya kemudian, boleh nggak orang akikah lebih dari 7 hari? Itu mah tidak ideal. Pasti jawabannya ikhtilaf. Para ulama berbeda. Karena ternyata faktanya kadang-kadang 7 hari ya kalau orang yang sudah mensiapkan, orang punya, bapak ibunya ngerti, sudah disiapkan. Kayak bapak misalkan bapaknya nggak ngerti, emaknya kagak ngerti, 7 hari. Kadang-kadang bapaknya ngerti, emaknya ngerti, kagak punya duit. Kira-kira tuh masih ada nggak orang berakikah? Kalau pandangan para alim ulama masih ada berakikah. Itu sampai kapan? Nggak ada batasnya. Bahkan kalau emangnya orang tua nggak bisa, kita kalau sudah bekerja boleh mengakikahkan diri kita sendiri. Tapi itu ditanyanya bukan ideal. Kalau ideal mah tadi tuh 7 hari, potong rambut, hewan korbannya dipotong. Itu mah udah sepakat, itu mah berdasarkan hadis Nabi begitu. Tapi kalau keadaannya tidak seperti itu, pasti ikhtilaf jawabannya. Nah, karena akikah itu pasti sesuatu yang kita lakukan setelah 7 hari dan duluan daripada kurban, dan dia mah sekali dalam seumur hidup. Cuma akikah beda dengan kurban. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Kalau kurban itu bukan sekali seumur hidup, setiap tahun. Kalau kita punya keluarga 5, maka tiap tahun akikah, tapi nama orangnya yang disebutnya itu 5-nya ganti-gantian. Maka satu keluarga dapat pahala kurban. Misalnya ada orang ini tahun ini atas nama ibunya, besok atas nama suaminya, besok lagi atas nama anaknya, terus begitu. Satu. Kalau kita bisa mampunya. Nah kalau ada kasus begitu, kira-kira orang belum akikah dengan kurban, kalau saran saya mendingan akikah dulu. Itu. Karena kurban nanti bisa tahun depan. Kalau akikah mah sekali umur hidup. Gitu Pak. Jadi nanti itu pandangan para ulama pasti berbeda karena non ideal. Kalau non ideal pasti aja berbeda-beda. Kalau ditanya akikah yang benar gimana? Ya 7 hari. Ya hari mah. Sehingga ada orang nggak ada kalau udah 7 hari lewat mah nggak perlu akikah. Ada yang berpendapat begitu. Cuma masa sih kebaikan kalau orang kemudian nggak punya, nggak boleh sih. Orang bisanya udah bocah 40 hari atau udah anak 7 tahun, masa terus kita akikah nggak boleh sih? Gitu. Maka kemudian silakan aja. Tapi tidak ideal. Makanya bapak-bapak tuh kalau yang masih produktif, kalau udah istri hamil nabung atuh.
Gitu. Jangan dihamilin mulu. Nabungnya buat akekah lupa. Udah nongol lagi. Yang ini belum diakekah, udah melembung lagi. Itu yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga masih berkaitan dengan kurban. Apakah kurban pahalanya bisa dialihkan kepada ahli kita yang sudah berpulang ke rahmatullah? Ya, kasusnya tidak ada kalau akikah untuk orang yang meninggal. Tapi kalau ditanya apakah ada dalilnya amal kebaikan ditransfer kepada orang yang meninggal? Ada. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal. Boleh nggak saya ngajiin untuk ibu saya? Kata Rasulullah, boleh. Bahkan semua amal kebaikan kita bisa transfer untuk orang meninggal. Cuma kalau orang tua tidak perlu disebutkan. Tapi kalau orang lain perlu disebutkan. Kayak bapak tuh kalau tahlilan tuh kudu ada doa isolnya, Pak. Doa isol bukan doa risol. Atau risol lagi. Isol itu doa penyampaian kayak gini. Allahumma ausil sawma qara'nahu min surat Yasin. Ya Allah sampaikan pahala surat Yasin ini. Buat simpulan almarhum ini gitu. Nyampe. Buktinya nyampe. Ya sampai sekarang nggak ada yang balik lagi. Nyampe. Gitu. Nah kalau pandangan orang banyak ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa orang yang meninggal tetap bisa menerima kebaikan dari orang. Asal dipasrahkan, dihadiahkan. Gitu. Kayak tadi tuh diisolin, disampaikan buat almarhum gini-gini bacain. Begitu juga anaknya misalnya dia ingin tahu untuk pahala orang tuanya atau siapa, boleh sampai. Jadi itu juga sama Pak, nggak ideal karena belum ada kasusnya. Zaman Rasul itu begitu. Bahwa orang ya zaman Rasul mah ya disiplin. Ya kalau yang orang hamil sudah siapin buat akikah tahun depan ya sudah disiplin para untuk ibadah. Kalau kita kan kadang-kadang buat ibadah mah nanti aja lah gimana nanti aja. Kalau dapat ya dapat, kagak ya kagak. Bukan sesuatu program yang dipentingkan itu. Makanya kadang-kadang ibadahnya non ideal sehingga menjadi kasus-kasus. Jadi kalau ditanya umumnya para ulama ahlussunnah wal jamaah boleh menyampaikan pahala untuk orang yang meninggal sampai diyakini. Bahkan baca Quran apa terus sampaikan baca Yasin untuk almarhum. Kita ngedoain almarhum sampai dalam pandangan ahli sunnah wal jamaah. Nggak usah ditanya sama orang awam, kalau orang awam nggak nyampe. Walaupun Ibnu Taimiyah dalam salah satu kitabnya Al-Fatawa mengatakan Ibnu Taimiyah itu udah dompetnya Wahabi. Ibnu Taimiyah mengatakan boleh sampai orang baca asal disampaikan gitu. Itu yang ketiga. Terakhir 4. Udah. Jadi udah ya. Gitu. Ada lagi ternyata kan nyambung. Kalau saya kan sampai 10 tahun bebannya adalah 10 juta. Bebannya kan apakah saya nungguin sampai udah 10 tahun bisa butuhkan atau terkait lainnya karena kan panjang atau kerja tempo Ya, tadi kesepakatannya jatuh temponya berarti tiap bulan. Tiap bulan ada enggak untuk bayar? Kalau masih ada, kurban. Gitu. Apalagi cuma 100.000 misalnya. 200.000 bayar utangnya. Dan itu tiap bulan terus. Kemudian kita ada kelebihan. Boleh Pak. Tadi itu udah pasti. Makanya kalau dalam kitab fikih orang ngutang tuh hukumnya jaiz, boleh. Asal dia perkiraan bisa bayar utang. Hukum utang itu haram. Kalau perkiraan buat bayarnya bingung. Gaji 1 juta. Tapi motor kredit, stres dia. Punya anak 5.
sekolah semua, kagak mati juga bagus ya. Tapi masih mau kredit, 2 bulan diambil sama orang, nggak bisa bayar. Itu mah kagak pinter bener orang. Haram buat dia mah. Karena kenapa? Itu pasti akan merugikan buat dia. Jadi dalam Islam kredit itu boleh, asal memang sudah ada pos-posnya untuk bayar. Hukumnya jais. Kita minjem tuh, ngutang. Boleh. Orang yang ngutangin kalau secara personal dapat pahala. Kalau bank mah nggak dapat pahala. Bank siapa yang mau dibalas? Banknya. Kecuali Bang Anto yang ngutanginnya. Gitu. Ya. Jadi apalagi bayar rumah tuh 10 tahun. Atau kagak berbuat baik apa-apa nungguin rumah. Gimana? Bocah lahiran kagak akekah. Oh masih punya utang, atau biarin aja nyotong rumah mah. Gitu maksudnya. Itu kan jatuh temponya masih lama. Itu Bapak sekalian. Ada lagi? Cukup ya? Udah pada makan aja. Kita tutup baca Al-Quran. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.